adik-adik semuanya, perkenalkan nama kakak Evlia Sisyana Silian. Kakak mahasiswi dari Universitas Samudra Langsa, program studi PGSD semester 5 unit 2. Nah, pada kesempatan kali ini kakak akan membuat sebuah video pembelajaran tentang strategi pembelajaran sastra secara ekspresif dan reseptif. Nah, tujuan dari pembuatan video kakak ini adalah untuk memenuhi salah satu tugas dari pendidikan pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia SD kelas tinggi yang diampu oleh Ibu Juliati SPD MPD. Nah, langsung saja ke video pembelajarannya. Sebelum itu sekarang kita akan belajar tentang apa? Adik-adik tahu kita akan belajar tentang apa? Iya, jadi hari ini kita akan belajar tentang strategi pembelajaran sastra secara ekspresif dan reseptif. Nah, pengajaran sastra ditujukan untuk pengalaman sastra siswa. Nah, pengalaman sastra ini mengarah pada pengalaman penerimaan dan ekspresi. Nah, pengajaran apresiasi reseptif ekspresif ini dapat membimbing orang untuk melihat pencapaian sastra, termasuk membaca puisi dan mendengarkan cerita, menonton pertunjukan drama. Sedangkan kegiatan yang mengarah pada ungkapan ekspresif antara lain menulis puisi, menulis cerita, dan bermain peran. Nah, yang selanjutnya akan kakak jelaskan itu ada hakikat pembelajaran sastra. Apa sih hakikat dari pembelajaran sastra itu? Nah, hakikat pembelajaran sastra itu adalah belajar sastra berarti menghargai manusia dan nilai-nilai kemanusiaan. Apresiasi hasil karya manusia dalam pembelajaran bahasa Indonesia disebut apresiasi karya sastra atau apresiasi sastra. Nah, pembelajaran sastra merupakan salah satu jenis pembelajaran kognitif dan emosional yang bertujuan untuk meningkatkan kepekaan siswa terhadap karya sastra. Nah, teori sastra juga harus diajarkan untuk melengkapi pengetahuan sastra siswa. Fokus studi sastra adalah mengenalkan mereka pada sastra Indonesia. Mahasiswa wajib membaca puisi, lakon, novel, dan jenis karya sastra lainnya. Nah, termasuk karya sastra lama ataupun karya sastra baru. Nah, oleh karena itu, siswa diharapkan dapat menghayati karya sastra sehingga mendorong pemahaman, penghayatan, kepekaan berpikir kritis, dan kepekaan terhadap perasaan gambar sastra yang baik. Nah, selain itu, pembelajaran sastra juga berperan dalam pembentukan karakter siswa dan peningkatan kepekaan. Pembelajaran sastra di sekolah sangat penting. Mengapa? Karena bertujuan untuk mengembangkan dan mendidik siswa serta bisa memberikan berbagai wawasan untuk kajian sastra, sejarah sastra, dan ekspresi sastra. Selain mempelajari teori sastra, mahasiswa juga dituntut untuk melaksanakan kegiatan. Nah, adik-adik ada yang mau bertanya? Nah, jika tidak ada, kita lanjutkan ke sastra ekspresif. Nah, sastra ekspresif. Metode ekspresif merupakan teori yang menitik beratkan pada proses kreatif pengarang dalam pembuat karya sastra. Nah, mengenai karya sastra sebagai metode pengungkapan oleh pengarang, atau bisa dikatakan sebagai metode pendekatan sastra melalui penelitian biografinya seumur hidup atau penelitian pengarang. Maksud inilah yang menunjukkan tujuan dari karya sastra. Nah, selanjutnya langkah-langkah pembelajaran sastra
ekspresif. Nah, dalam pembelajaran sastra ekspresif terdapat keterkaitan antara karya sastra dengan pengarangnya. Oleh karena itu, ekspresif tersebut mencakup 3 langkah. Nah, langkah yang pertama itu apa ya? Nah, langkah yang pertama itu pada langkah pertama atau langkah awal mengadopsi ungkapan. Siswa harus memahami biografi penulis karya sastra yang akan dipelajari. Nah, langkah yang kedua ada menjelaskan pemahaman tentang unsur-unsur yang terkandung dalam karya sastra seperti tema, gaya bahasa, gambar, dan lain sebagainya. Nah, kemudian memang dimungkinkan untuk menjelaskan unsur-unsur karya sastra melalui spekulasi dan meraba-raba pada saat yang bersamaan. Tetapi sepenuhnya sadar diri daripada merasakan pengertian dan masih buta. Artinya siswa dapat dengan leluasa menjelaskan pemahamannya terhadap unsur-unsur yang membentuk sebuah karya sastra. Nah, langkah yang ketiga ada ada apa? Siapa yang tahu apa itu langkah ketiganya apa? Nah, ada yang tahu? Nah, langkah ketiga adalah menghubungkan hasil interpretasi berdasarkan komentar psikologis penulis. Nah, di bawah asumsi dasar karya sastra adalah produk dari psikologis dan pemikiran pengarang, dan pemikiran-pemikiran tersebut jelas berada dalam keadaan setengah sadar. Setelah ditanamkan ke dalam bentuk sadar, kekuatan karya sastra dapat dilihat dari sejauh mana pengarang dapat mengekspresikan ekspresi psikologis bawah sadarnya dalam karya sastra. Nah, jadi pembelajaran sastra ditunjukkan untuk pengalaman sastra siswa. Nah, pengalaman sastra mengarah pada pengungkapan pengalaman. Kegiatan pembelajaran sastra juga mengarah pada ungkapan penghargaan, antara lain meliputi menulis puisi, menulis cerita, bermain peran, atau drama. Nah, yang kedua ada sastra reseptif. Sastra reseptif. Nah, sastra reseptif cara yang dapat diterima untuk menghargai karya sastra anak-anak adalah sebagai berikut. Yang pertama, pendekatan emosional. Pendekatan emosional. Nah, pendekatan emosional ini adalah suatu metode untuk mengadu pembaca menemukan dan menikmati keindahan atau estetik nilai karya sastra tertentu dalam bentuk dan isinya. Kemudian yang kedua ada pendekatan pedagogi. Nah, pendekatan pedagogi ini merupakan metode yang mengarah pada berbagai misi. Pedagogi. Nah, ada pedagogi. Tumpah spidolnya. Nah, pedagogi yaitu merupakan metode yang mengarah pada berbagai misi, nasihat, petuah, dan pandangan apa? Pandangan keagamaan. Misi, nasihat, dan pandangan religius ini sangat bernilai dan dapat diperkaya di kehidupan spiritual pembacanya. Nah, kemudian ada yang ketiga, pendekatan analitik. Nah,
ada pendekatan analitik. Nah, pada pendekatan analitik ini merupakan metode yang dapat membantu memahami gagasan setiap saat. Cara pengarang mengemukakan gagasan, sikap pengarang, unsur internal, dan hubungan antar unsur tersebut sehingga dapat membentuk satu kesatuan yang harmonis untuk membentuk suatu kesatuan bentuk dan makna. Nah, bahasan kita yang kedua ada pengajaran apresiasi puisi. Apresiasi puisi atau apresiasi puisi. Nah, dalam proses pemahaman bacaan literatur siswa sekolah dasar terdapat 3 jenis teknologi, yaitu teknologi bottom up, teknologi top bottom down, dan model interaksi. Nah, ketiga teknologi yang sesuai untuk memahami puisi anak-anak adalah model interaktif. Nah, yang dipahami dengan mendekode dan menghubungkan skema konten yang dimiliki. Puisi anak-anak diciptakan dengan apa? Dengan menggambarkan benda dan tanda. Oleh karena itu, dalam proses memahami tidak lepas dari uraian kedua hal di atas. Nah, puisi ini sebagai materi cetakan atau sistem singin harus dijelaskan agar dapat dijelaskan. Dalam menjelaskan hal ini, pemahaman anak tergantung pada pengalaman dan pengetahuan atau pola isi pengetahuan sebelumnya mereka. Ibarat puisi, jika seorang anak ingin mengungkapkan sesuatu, maka yang pertama-tama ia memikirkan gambaran tentang suatu hal. Kemudian terdapat berbagai pilihan penjelasan. Nah, selanjutnya pengajaran apresiasif, prosa dan drama. Dan drama sebagai suatu kesatuan reseptif dan ekspresif. Nah, menurut penelitian, apresiasi sastra dapat dilakukan melalui 2 jenis kegiatan. Yang pertama itu prosa dan drama, yaitu kegiatan langsung dan kegiatan tidak langsung. Kegiatan apresiasi langsung berhubungan langsung dengan karya sastra, aktivitas baik berupa kata-kata maupun penampakan. Nah, dalam kegiatan sastra adalah mendengarkan pembacaan puisi, mendengarkan pembacaan cerpen, kemudian menonton pertunjukan drama. Selanjutnya, menonton pertunjukan drama yang sedang berlangsung. Nah, yang pertama ada strategi pengajaran prosa. Nah, strategi pengajaran prosa ini yang pertama itu kita menentukan tujuan pengajaran yang ingin dicapai. Nah, yang kedua ada guru. Guru menentukan cerita pendek mana yang akan dibaca oleh siswa. Nah, yang ketiga apa, Kak? Yang ketiga adalah siswa membaca cerpen yang telah disediakan. Membaca cerpen yang telah
disediakan. Nah, selanjutnya diskusikan kata-kata yang sulit menurut kalian. Nah, selanjutnya apa lagi, Kak? Nah, selanjutnya memotivasi siswa untuk menjawab berbagai pertanyaan. Dan yang terakhir adalah menceritakan kisah dalam bahasa kalian sendiri. Nah, sedangkan strategi pengajaran drama itu seperti apa ya? Nah, strategi pengajaran drama itu yang pertama itu menentukan tujuan pengajaran yang ingin dicapai. Menentukan tujuan pengajaran yang ingin dicapai. Yang kedua adalah carilah contoh drama yang sesuai dengan mata kuliah yang sedang diajarkan. Nah, yang ketiga, membaca teks drama dalam hati. Nah, yang keempat, kita bagilah siswa menjadi beberapa kelompok. Jadi siswa dibagi menjadi beberapa kelompok. Nah, selanjutnya berlatih peran yang akan diperankan. Siswa tadi berlatih peran yang akan diperankan. Nah, selanjutnya setelah berlatih peran ngapain? Nah, setelah berlatih peran, lakukan drama dengan membaca teks. Nah, setelah itu, yang terakhir, guru memperkuat penampilan siswa termasuk dialog pengucapan mereka, memberikan inspirasi gaya atau sikap, gestur, dan ekspresi wajah. Nah, kan kakak udah menjelaskan nih, kira-kira adik-adik punya nggak pertanyaan yang ingin ditanyakan? Nah, kakak mengharapkan kalian bertanya. Nah, ada yang mau bertanya? Ada? Tidak. Maka kita lanjutkan ya. Nah, kalau nggak ada yang bertanya berarti kakak lanjutkan ya. Jadi, karya sastra ini merupakan hasil kreativitas dan prakarya, prakarsa manusia yang memiliki nilai seni yang tinggi. Dalam membuat karya sastra, seniman atau penyair tidak akan sembarangan berkarya, namun membutuhkan banyak apa? Banyak tenaga untuk menghasilkan karya yang berkualitas. Selain itu, banyak aspek yang dipertimbangkan dalam produksi sebuah karya sastra, seperti estetik. Nilai estetiknya itu seperti apa? Kemudian kegunaannya itu apa? Bermanfaat atau bergunakah untuk orang banyak? Nah, kemudian hasilnya seperti apa? Nah, dibutuhkan banyak waktu bagi seniman atau penyair untuk menghasilkan sebuah karya. Nah, selain itu, pembelajaran sastra mempunyai peranan dalam rangka membentuk karakter siswa serta menumbuhkan kepekaan rasa. Pembelajaran sastra di sekolah sangatlah penting. Mengapa sangat penting? Karena bertujuan untuk mengembangkan dan mencerdaskan siswa serta memberikan wawasan yang luas. Dalam mempelajari karya sastra. Nah, pengalaman sastra itu mengarah pada pengalaman penerimaan dan ekspresi. Nah, pengajaran apresiasi dapat membimbing orang untuk melihat pencapaian sastra, termasuk membaca puisi, membaca dan mendengarkan cerita, serta menonton sebuah drama. Sedangkan kegiatan yang mengarah pada ungkapan apresiasi antara lain itu seperti menulis puisi, menulis cerita, dan bermain peran atau bermain drama. Nah, karena kita sudah sampai pada penghujung pertemuan, adik-adik
yang belum paham atau yang belum mengerti bisa bertanya, nanti kemudian akan kakak jelaskan kembali, kakak jelaskan ulang. Kira-kira ada yang mau bertanya atau tidak? Ada? Tidak? Nah, baiklah, jika tidak ada yang bertanya, maka kakak akhiri. Sekian video pembelajarannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.